sana dan bertanya, apa yang dilakukan Arto dan Chini di sini. Melihat itu, Chini langsung menyembunyikan kalung tersebut dan berkata, Arto kesini ingin menemui Imli, namun dia takut mengganggu Imli karena ini sudah larut malam. Sehingga dengan itu Arto menitipkan salam kepadaku, dan nanti aku akan memberitahu Imli mengenai semua ini. Arto Seleb ART menyediakan berita-berita yang sangat viral di kalangan selebriti maupun di kalangan artis-artis dalam negeri maupun luar negeri. Simak dan mari kita simak dan selengkapnya mengenai channel Seleb ART. Dan jangan lupa subscribe, like. Setelah tamat dari season pertama, Imli masih berlanjut ke season kedua, namun tidak lagi membahas tentang Imli dan Aryan, melainkan tentang anak Imli dan Malini yang bersaing hingga sejarah pun terulang kembali. Hari itu kabut hitam menyelimuti keluarga Ratore, di mana Imli seminggu setelah melahirkan bayinya dan merayakan hari pemberian nama. Chini pun menjadi dendam pada Aryan dan Imli. Imli meninggal di pelukan Aryan dan meminta Arvita membesarkan anaknya serta menaruh nama Imli pada anaknya. Imli, Aryan dan Malini telah tamat, kisah mereka menjadi sejarah bagi anak-anaknya. Imli kecil tinggal sebatang kara dan Miti pun memutuskan untuk membawanya pulang ke Pagdandia untuk dibesarkan di sana. Sementara itu anak Malini yakni Chini tinggal bersama Rupali di kediaman keluarga Tripati. Imli kecil diasuh dengan sangat baik dan mengenal nilai-nilai kehidupan hingga 10 tahun berlalu ia pun melanjutkan sekolah SMP di kota. Imli kecil menuju kota dan bersekolah di mana Chini bersekolah. Imli disambut hangat oleh Sundar dan juga Arvita yang saat itu sudah memiliki anak laki yang ganteng. Hubungan persaudaraan Imli dan Chini nampaknya kurang baik, mereka kerap kali berte. Rupali yang menjadi wali dari Chini sangat kewalahan dengan aksi keponakannya tersebut. Chini selalu mengganggu Imli sehingga mereka sering bertengkar di sekolahan. Kedua anak malang ini sama-sama kekurangan kasih sayang orang tuanya, namun Imli tumbuh menjadi wanita kuat seperti ibunya, sedangkan Chini terlanjur tumbuh atas doktrin Malini untuk membalas dendam pada Imli. Semua berhasil ditangani kedua keluarga yakni keluarga Ratore dan juga Tripati. Mereka berhasil menyatukan Imli dan Chini hingga saling menganggap diri mereka kakak beradik. Walau Imli lebih kecil dari Chini namun ia lebih bijak dan dewasa, sedari kecil ia sudah banyak mengalah pada Chini kakaknya. Imli lebih banyak mengalah pada kakaknya, bahkan barang miliknya kerap kali diberikan untuk Chini dan hal itu membuat Rupali kesal. Warga Ratore di mana Imli seminggu setelah melahirkan bayinya dan merayakan hari pemberian nama. Chini pun menjadi dendam pada Aryan dan Imli. Imli meninggal di pelukan Aryan dan meminta Arvita membesarkan anaknya serta menaruh nama Imli pada anaknya. Imli, Aryan dan Malini telah tamat, kisah mereka menjadi sejarah bagi anak-anaknya. Imli kecil tinggal sebatang kara dan Miti pun memutuskan untuk membawanya pulang ke Pagdandia untuk dibesarkan di sana. Sementara itu juga anak-anaknya. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sepakat untuk melakukan puja bersama. Melihat kesedihan di hati Imli, Sundar kemudian memberikan nasihat dan semangat kepada Imli untuk tetap kuat hati menerima kenyataan itu dan berbesar hati melanjutkan kehidupan untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka yang telah meninggal. Arvita juga memberikan nasihat kepada Imli bahwasanya ibunya adalah wanita hebat yang tidak pantang menyerah. Kau sebaiknya sama seperti ibumu karena memiliki jiwa seperti itu. Imli kemudian berjanji ia akan baik-baik saja dan berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi keluarganya. Sementara itu bintang rock terkenal Atharva telah memainkan perannya dalam Imli season 2 ini. Ia menghibur para penonton dengan musiknya. Ia merupakan idola bagi kaum muda saat itu. Kembali ke Imli, ia telah melakukan
melakukan puja sebagai tanda bahwa ia adalah seorang gadis yang religius. Imli kemudian memandangi foto ibu dan ayahnya dengan senyuman dan rasa rindu yang membekas dalam hatinya. Ia ingin sekali melihat kedua orang tuanya yang telah meninggal itu. Sementara itu, Jenny sangat bosan dengan situasi di kuil itu. Ia kemudian melihat Imli yang sedang memberikan puja. Ia kemudian diam-diam meninggalkan puja itu untuk melakukan pesta bersama teman-temannya. Namun ia dicegah oleh Rupali. Jenny disuruh untuk kembali dan menyelesaikan puja. Jenny kemudian beralasan dirinya akan pergi karena ada kepentingan dalam pendidikannya. Ia kemudian mengajak Imli bersama-sama ke tempat itu. Imli tidak tahu ia akan diajak kemana, dan ternyata ia diajak ke tempat musik Atarva yang menjadi idola itu. Banyak orang yang mencibir Imli yang saat itu memakai pakaian tidak cocok untuk datang ke acara konser itu. Saat itu Imli merasa malu dipermainkan oleh teman-temannya. Ia berdiri di pojokan konser itu dan berharap segera bisa pulang dari sana. Beberapa saat kemudian, bintang rock terkenal itu datang ke arah Imli. Atarva seakan-akan merasakan hal yang aneh dalam dirinya. Beberapa saat kemudian, selendang Imli menerpa wajahnya. Bintang rock Atarva itu kemudian mengingat ia pernah mendapatkan selendang itu tempo hari dan ini adalah yang ia cari-cari selama ini. Ia kemudian melihat ke arah Imli. Namun sayangnya, saat itu Jenny menghalangi pandangan Atarva. Atarva kemudian melihat Jenny dan bukan Imli. Ia kemudian berpikir bahwa gadis inilah yang telah membuatnya tidak bisa tidur beberapa hari ini. Atarva mencoba menyapa Jenny. Namun petugas membawanya segera pergi dari sana karena konser akan segera dimulai. Sementara saat itu Imli sudah bosan di acara yang tidak pernah ia sukai, yaitu konser rock itu. Saat itu bintang rock terkenal Atarva memainkan lagu di hadapan para penggemarnya. Tepuk tangan riuh menggema saat penonton mengeluh-elukan sang artis. Ia kemudian melihat Jenny ada di sana dan mengaguminya sebagai gadis pujaannya. Ke dalam kediaman Rudra Kurana. Selain itu, Tuan Rudra juga menggantungkan harapannya kepada Imli agar Imli bisa bersatu dan juga bersama Atarva selamanya. Sahabat Imli akhirnya keluar dari kamar serta keluar dari rumah Rudra Kurana untuk mencari keberadaan suaminya. Sementara itu, sahabat Chini saat ini menantikan kehadiran Atarva di luar. Dia melihat seorang pria menggunakan pakaian pengantin dan dia langsung memeluknya. Ternyata dia adalah Jatin. Jatin mengatakan bahwa dirinya datang hanya untuk Chini. Jatin juga ternyata merupakan seorang psikopat. Sementara itu, Jatin merasa sangat dendam kepada Chini karena Chini tidak ingin menikah bersama dengan dirinya. Tentu saja hal ini membuat Chini menjadi sangat kesal ketika melihat kehadiran Jatin. Chini langsung memaki dan juga menghina Jatin bahwa Jatin merupakan laki-laki yang tidak akan pernah memberikan dirinya kehidupan. Selain itu, Chini juga mengatakan bahwa Jatin hanyalah sebagai sampah. Laki-laki dengan mobil sport akan datang menemui dirinya dan akan menjadi imam dan juga suami baginya. Hal ini membuat Jatin menjadi sangat kesal, apalagi ketika Jatin melihat bahwa ternyata yang datang adalah Atarva. Jatin merasa bahwa ada perselingkuhan besar dalam kehidupan Chini dan juga Imli bersama Atarva, sehingga membuat mereka saat ini sedang berada dalam dosa yang besar dan membuat Jatin akan membuat kehidupan mereka berantakan. Sementara itu, sahabat, Atarva dan juga Imli saat ini tidak bisa menikmati malam pengantin. Atarva dan juga Chini malah menikmati minum yang saat itu disediakan oleh Chini. Bahkan Chini saat itu juga sedang merasakan bagaimanakah kehangatan bersama dengan suami orang lain, yaitu Atarva. Atarva saat ini datang untuk memeluk Chini, bahkan Atarva akan mencium Chini. Namun tiba-tiba saja, sahabat, Atarva mendengarkan handphonenya berbunyi dan ternyata telepon tersebut merupakan panggilan dari Imli. Imli merasa sangat khawatir dengan Atarva. Atarva menjadi sangat kesal ketika dirinya harus melihat bahwa Chini lah orang yang telah menelpon dirinya. Atarva bahkan mematikan handphone dan dia juga saat itu menikmati kebersamaannya bersama dengan Chini. Chini dan juga Atarva tentu tidak bisa begitu saja lepas dari Imli, karena Imli merupakan istri sah dari Atarva dan Atarva sudah haram untuk bersentuhan bersama dengan Chini yang bukan istrinya.
Akan tetapi sahabat Atarfa saat itu yang kesal kepada Imli langsung meminta Imli agar tidak menghubunginya kembali. Chini tentu menjadi sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Atarfa, sehingga membuat Chini saat itu langsung memeluk Atarfa dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Atarfa sangatlah baik dan dirinya hanyalah mencintai Atarfa. Sahabat, Atarfa sendiri merasa sangat kesal kepada Chini karena Chini tidak memberitahukan keluarganya. Ini yang tidak diinginkan olehnya. Sana dan bertanya, apa yang dilakukan Arto dan Chini di sini? Melihat itu, Chini langsung menyembunyikan kalung tersebut dan berkata, Arto kesini ingin menemui Imli, namun dia takut mengganggu Imli karena ini sudah larut malam. Sehingga dengan itu Arto menitipkan salam kepadaku, dan nanti aku akan memberitahu Imli mengenai semua ini. Arto berkata bahwa perkataan Chini benar. Mendengar itu Sundar tersenyum, dan dia meminta Arto untuk masuk. Namun Arto berkata lain kali saja, dan kemudian dia langsung berpamitan untuk pergi. Setelah mereka pergi, Sundar berpikir, apakah ini yang selama ini ditakutkan oleh Rudra? Karena Chini dan Arto sering bertemu tanpa adanya Imli. Setelah itu Arto dengan tergesa-gesa pergi dari rumah keluarga Rator. Namun tidak sengaja Arto menabrak tanaman yang berduri, sehingga membuat jarinya terluka. Kemudian tiba-tiba saja Imli datang ke sana dan mengobati jarinya Arto dengan tanah. Imli berkata bahwa alam akan melindunginya. Sementara Arto berpikir bahwa inilah saat tepat untuk memberitahu Imli jika Arto tidak mencintai Imli. Akan tetapi belum sempat berbicara, Imli berpamitan untuk masuk karena saat ini sudah larut malam. Di dalam kamar, Chini merasa senang karena mendapatkan kalung mewah dari Arto. Kemudian Imli datang ke sana dan memberitahu Chini jika Arto baru saja menemuinya. Imli bertanya, kenapa Arto datang ke sini di saat tengah malam? Chini berkata bahwa Arto tidak menyukai Imli dan dia ke sini karena hanya ingin memutuskan pertunangannya. Mendengar itu, Imli langsung menangis. Akan tetapi Chini berkata bahwa dia hanya bercanda. Imli menyuruh Chini untuk tidak bercanda seperti itu. Chini berkata, kau terlalu cepat jatuh cinta kepada Arto. Imli berkata, aku tidak jatuh cinta, akan tetapi aku hanya menuruti keinginan keluarga, dan aku tidak ingin membuat mereka kecewa. Oleh sebab itulah aku harus berusaha menyatukan diriku dengan Arto. Mendengar itu, dengan kesal Chini langsung menyuruh Imli untuk tidur. Chini berkata di dalam hati, aku akan tetap memperalat Imli untuk mendapatkan harta kekayaannya Arto, bahkan ketika nanti mereka sudah menikah. Keesokan paginya, Arpita dan Sundar menemui Chini, dan dengan lemah lembut mereka bertanya, kenapa Chini bertemu dengan Arto tadi malam? Arpita dengan senyuman menasehati Chini bahwa tidak baik jika dia bertemu dengan Arto di malam hari. Namun Chini dengan marah berkata bahwa Arto ingin menemui Imli, tetapi tidak sengaja Arto menabraknya. Kemudian dengan kemarahan Chini pergi dari sana. Melihat tingkah Chini seperti itu, Rupali langsung memasuki kamarnya Chini. Rupali berpikir bahwa Chini pasti telah menyembunyikan sesuatu dengan pertemuannya bersama Arto. Sehingga dengan itu, Rupali langsung menggeledah kamarnya Chini, dan dia menemukan kalung yang diberikan oleh Arto. Beberapa saat kemudian, semua keluarga sedang memilih kartu undangan untuk. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari kami, agar gak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya agar gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Mohon dukungannya ya guys. Subscribe to my YouTube channel Seleb ART. Terima kasih.